Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, Alhamdulillah saya berkesempatan bertemu dengan senior saya waktu di Anissa. Terus terang dulu waktu pertama ketemu Pak Bukhari itu sempat salah terka ya. Saya pikir ini model ya. Aha. Saya pikir ini Oh, dan ternyata memang benar model ya. Orangnya rapi, cerdas gitu kan. Jadi panutan sampai sekarang insya Allah. Jadi malam ini insya Allah kita akan silaturahim lagi setelah sekian tahun ya, sekian tahun mungkin lebih dari 10 tahun barangkali kita nggak ketemu. Nah tujuan malam ini adalah pengen pertama tanya kabar Pak Bukhari, sekarang posisinya ada di mana, posisi secara geografis dan juga secara posisi mungkin status sosial ya, sudah kepala dinas kah atau mungkin yang lain. Kemudian nanti kita akan lanjut ngobrol tentang dulu ketika Pak Bukhari masih di sekolah Anissa. Mungkin Pak Bukhari boleh berkenalan karena pasti teman-teman belum semuanya pernah ketemu ya, apalagi kenal sama Pak Bukhari. Boleh dari nama lengkap, sekarang kesibukannya di mana Pak Bukhari? ya, terima kasih. Malam ini sangat gembira sekali ya ketemu dengan Pak Agus Wijarwo. Ya, luar Saya biasa kasih sih. contekan. Merasa kaget juga sih sebenarnya kita itu dihubungi ya. Luar biasa. Eh, eh, ya, setelah dihubungi kemudian langsung mengingat-ingat kembali kenangan-kenangan 20-30 tahun yang lalu ya, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan pertama, eh, perkenalkan nama lengkap Ahmad Buhori. Sering dipanggilnya Pak Buhori. Waktu lama-lama sepertinya nama tersebut eh, agak agak sulit untuk anak-anak gitu ya. Akhirnya namanya saya potong. Sekarang ngetopnya Pak Buc gitu. Ya, jadi untuk mempermudah aja sebetulnya, baik itu setelah setelah saya melihat Pak Buhori kayaknya kurang mantap juga gitu kan. Nah, kemudian, udah Pak Buc aja lah, saya bilang gitu kan kepanjangan. Nah, nama panggilannya Pak Buc sekarang. Nah, saat ini saya tinggal di Kalideres, tepatnya di setelah saya keluar dari Anissa, ditempatkan di MTSN 1 Pamulang, yang saat ini diganti namanya dengan MTSN Tangsel. Kira-kira selama 14 tahunan saya bisa berada di sana, kemudian akhirnya dimutasi ke DKI, dan sekarang saya mengajar di MTS Negeri 8 Jakarta. Cengkareng, Kalideres. Begitu. Nah, eh, perjalanan yang cukup luar biasa ya untuk perjalanan mengenai mengajar, beberapa hal yang mungkin eh, bisa diambil pengalaman-pengalaman dari setiap sekolah memiliki ciri, memiliki identitas, memiliki suasana yang mungkin tidak bisa dikopi dengan sekolah-sekolah yang sama. Walaupun letaknya berdekatan, tapi eh, aura dari sekolah itu juga mempengaruhi terhadap semangat guru, mempengaruhi terhadap perkembangan anak, mempengaruhi terhadap prestasi, baik itu prestasi yang diraih oleh siswa dan prestasi yang diraih oleh guru tersebut. Jadi memang ketika beberapa sekolah yang saya sudah pernah lalui, yang pertama sekali pernah pengalaman Islam Al Hasanah Ciledug. Di situ saya selama 3 tahun dan termasuk pendiri juga. Jadi tahun pertama di SMP Negeri Ciledug itu belum ada siswanya.
kemudian kita diberikan tanggung jawab, uh, akhirnya terbentuklah SMP yang pertama, angkatan pertama, yang mungkin salah satunya adalah jebolannya yaitu artis Puput Melati kalau nggak salah. Itu wali kelasnya saya. Kemudian selama 3 tahun di sana, lalu berpindah ke SD Anissa. Kira-kira tahun 2000. Bisa mungkin langsung saja kali ya saya ceritakan mengenai SD Anissa ya. SD Anissa itu sekolah yang memang berbeda di antara sekitarnya pada saat itu. Orang menyebutnya sekolah orang kaya. Mengapa? Karena di sekitar situ tahun 2000-an gedung-gedung yang ada di sekitarnya tidak ada yang semewah SD Anissa. Saya saat itu masih berada di rumah ibu atau orang tua saya, yaitu di Kunciran. Sepanjang jalan Kunciran, belok ke Celeduk, belok ke Lembang, masuk ke Pondok Aren, semuanya itu kebun. Jalan itu mungkin 20 meter atau 30 meter baru ada rumah. Jadi di pinggir jalan tidak ada gedung, begitu ya. Jadi semuanya kebun, 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 kebun. Nah, ketemulah baru SD Anissa. Jadi sungguh kontra sekali ketika tahun 2000-an itu ada gedung yang namanya SD Anissa. Akhirnya saya tertarik di sana. Saya mencoba masuk, ini gedung apa sih, begitu kan? Nah, setelah itu saya langsung bertemu dengan Ibu Rashid. Ibu Rashid, kemudian saya berbincang di bawah, di depan kolam saat itu, di situ ada pohon rambutan. Kemudian saya memperkenalkan diri bahwa saya adalah guru, kemudian ya masih mencari pengalaman, saya masih bujang dan saya semangat untuk mendidik. Akhirnya wawancara terjadi di situ. Wawancara terjadi, Ibu Rashid meminta kepada saya untuk kembali lagi dan meminta ya secara kertas lah ya biodata lamaran yang diserahkan ke Ibu Rashid. 3 atau 4 hari kemudian saya kembali lagi dan bertemu dengan Pak Rashid dan Ibu Rashid. Komunikasi itu terjadi dan pada saat itu karena saya sedang bersemangatnya, akhirnya saya mengeluarkan pengalaman-pengalaman saya pada saat di kampus karena saya masih kuliah pada saat itu, masih semangat-semangatnya untuk berkesenian. Saya karena itu seni rupa dan Pak Rashid, Debu Rashid itu sangat menyenangi seni. Kemudian ketertarikan itulah yang mungkin awal dari saya masuk ke SD Anissa. Tapi tidak semudah itu, karena ada beberapa tes yang harus dilalui. Yang pertama adalah tes agama, baca tulis Al-Quran, pengetahuan umum, dan pengetahuan Islam yang lainnya. Karena pada saat itu pembina agama dari SD Anissa yaitu Ibu Hajah Nibras. Ibu Hajah Nibras itu uh, di tahun itu gitu ya, pembina agama yang sangat luar biasa. Dan juga bukan hanya saja tes agama, tetapi tes pendidikan, yaitu saya dihadapkan dengan Ibu Anggani Sudono. Ibu Anggani Sudono itu adalah pakar dari pendidikan yang mendirikan Al-Azhar pada saat itu. Dan Al-Azhar sudah berdiri duluan dibanding dengan SD Anissa. Dan salah satunya kita atau Anissa itu berdiri karena beberapa sekolah yang dijadikan satu. Muncullah namanya Anissa. Tetapi sebelum itu
diterima di SD Anissa bersama dengan tiga wanita. Yang pertama yaitu Ibu Ida Roshida, yang kedua Ibu Ade yang tinggal di BSD dulu, yang kedua Ibu Ade, yang ketiga Ibu Deni, dan laki-laki satu-satunya adalah saya. Berempat mengelola, membuat program studi banding dan menghadapi orang tua siswa yang mungkin saat itu eh, berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Saya ingat sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Rashid dulu, bahwa sekolah ini berdiri bukan semata-mata berdiri, karena ini adalah sebuah yayasan, kalau nggak salah yayasan ibuku ya. Kemudian eh, sekolah ini mengandung nilai yang cukup luar biasa karena berlandaskan surat An-Nisa ayat 9. Janganlah kamu meninggalkan generasi di belakang kamu, generasi yang lemah. Itu terus yang terngiang-ngiang sampai detik ini di telinga saya. Surat An-Nisa ayat 9. Ketika Ibu Rashid itu memberikan ceramah, ketika Ibu Rashid itu melihat kelemahan saya, ketika itu teman-teman dalam satu angkatan keempat orang itu memiliki program yang kurang semangat, maka disodorkanlah surat An-Nisa. Kamu jangan meninggalkan generasi yang lemah di belakang kamu. Bikinlah sesuatu yang gila begitu ya, yang luar biasa, yang spektakuler. Akhirnya dengan dorongan seperti itulah kita berempat semangat. Kita tidak memiliki ilmu mungkin sedahsyat Ibu Rashid, tetapi kita berempat dengan cara studi banding. Studi banding ke British, studi banding ke Al-Azhar, studi banding ke beberapa sekolah internasional, termasuk global, termasuk JJS, dan lain-lain. Itulah yang membuat terjadinya Anissa. Anissa itu perpaduan dari Global Jaya, dari Al-Izhar, dari British. Perpaduan uh, antara dunia lokal, antara internasional, dan akhirat. Jadi muncullah namanya Anissa. Nah pada saat itu baru 2 kelas. Saya ingat sekali itu kelas 1I dengan kelas 1A. Kelas 1I itu adalah Ibu Ida Roshida yang merangkap sebagai kepala sekolah. 1A itu Ibu Ade yang menemani selalu Ibu Ida Roshida. Sedangkan Ibu Deni itu boleh dikatakan running teacher kalau kata kita. Jadi 3 hari di 1I, 2 hari di 1A. Sedangkan saya guru bidang studi yang mengajarkan agama Islam, bidang studi olahraga, dan seni rupa. Jadi saya saat itu memegang 3 mata pelajaran, baik itu di 1I atau di 1A. Kita terus bersemangat bagaimana sekolah ini bisa terus berlanjut dan bisa terkenal, baik itu di lingkungan sekitar Bintaro dan lebih dari itu. Saya kenal sekali, saya ingat sekali siswa yang paling lucu pada saat itu namanya Arsal. Mungkin mudah-mudahan dia sehat, mudah-mudahan dia mendapatkan jabatan yang baik gitu ya. Arsal itu anak yang
dari posisi tubuh agak gemuk. Pinter, tapi cengeng. Lucu dia. Suatu hari ada kegiatan assembly. Assembly itu kegiatan di mana pada akhir mata pelajaran, kemudian tampil, kemudian eh, selama 2-3 hari kita mendekor dan ditampilkanlah maling kundang gitu ya. Cerita maling kundang itu cukup luar biasa dan mengesankan bagi saya, khususnya yang diperankan oleh Arsa sebagai seorang maling kundangnya. Hmm. Nah, eh, kegiatan-kegiatannya cukup luar biasa. Kita kegiatan itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Walaupun pulang jam 3, tetapi kadang-kadang Isya masih ada di sekolah. Kenapa? Karena kita masih belum pada menikah, belum ada tanggung jawab, masih bebas untuk mengkreasikan diri kita, untuk mengkolaborasikan kemampuan kita sehingga anak nyaman untuk di sekolah dan terbukti di dilombakan baik itu tingkat akademik maupun tingkat ekstrakurikuler, ya akademik lah misalnya. Di sana setiap tahunnya SD Anissa pasti juara pertama minimal sekecamatan Pondok Aren pada saat itu. SD Anissa belum pikiran sholat di masjid. Setiap sholat Jumat pasti saya giring ke masjid Al-Barkah kalau nggak salah namanya ya. Saya ajak keluar, kemudian mereka bergabung dengan masyarakat sekitar dan sholat Jumat. Beberapa tahun itu dilakukan dan saya sangat senang, sangat senang. Karena apa? Karena inilah yang ingin diberikan kepada siswa-siswi dari SD Anissa, di mana kita memberikan nilai-nilai agama, mudah-mudahan bisa dilanjutkan dalam kehidupan dia dewasa nanti. Setahun kita berlalu, kemudian kita berpikir, apakah tahun ke berikutnya ada murid? Belum tentu. Kalau kita semangatnya menurun. Kita terus mengupgrade dari kemampuan kita, dan kita terus sosialisasi di Geraha Bintaro, di Bintaro sekitarnya, di Ciledug, dan lain-lain. Termasuk saya membuat spanduk. Dulu belum ada percetakan spanduk. Saya diminta oleh para syekh untuk membuat spanduk dari bahan. Saya beli bahannya, saya beli catnya, kemudian beli kertasnya. Pada saat itu teknik tutul. Jadi kertas ditulis huruf, kemudian dilubangi, kemudian ditutul pakai cat mewilet. Dan cukup luar biasa saat itu. Saya kerja dari siang sampai isya ditemani oleh para syekh. Bayangkan, ketua yayasan duduk bersama saya di depan melihat bagaimana saya bekerja dari sore sampai malam. Jarang itu terjadi, ketua yayasan melihat dan menemani ya anak buahnya gitu ya untuk membuat sesuatu sambil kita ngobrol gitu. Cukup lama juga membuat spanduk karena saat itu belum ada percetakan spanduk. Saya diminta oleh para syekh untuk membuat. Dan lucunya, ketika udah jadi, Pak Yanto sebagai karyawan satu-satunya saat itu diminta untuk menjembreng, memasang spanduk itu. Akhirnya spanduk itu dipasang malam-malam. Di mana dipasangnya? Di depan SMP Pembangunan Jaya. Pas dibelokkan situ. Kita pasang tuh.
bersama Satpam dan Pak Yanto. Setelah dipasang, kemudian kita kembali ke Anissa, kemudian kita pulang, dan setelah itu selesai. Tugas saya membuat spanduk 1 hari. Pagi-pagi, karena ada beberapa orang yang lewat di Pembangunan Jaya, kemudian melihat, karena dulu spanduk masih jarang. Jarang orang yang masang spanduk. Jadi ketika ada sesuatu yang beda, pasti kelihatan. Itu adalah spanduk SD Anissa menerima siswa baru di tahun berikutnya, di tahun kedua. Paginya ada. Setelah guru tersebut pulang, ternyata apa? Ternyata hilang. Spanduk yang dibuat 1 hari 1 malam ternyata hilang. Entah dibawa orang, mungkin karena bahannya terlalu bagus, jadi spanduknya hilang. Ya, kemudian Pak Yanto melaporkan ke Pak Rashid begitu ya, bahwa spanduk yang dibuat tadi malam itu hilang. Ya udah, mau dikata apa gitu. Itu masih terngiang-ngiang gitu, apa kegiatan itu capek tapi lucu juga gitu ya. Nah, jadi kembali eh, pada saat itu eh, kita terus mencari murid. Salah satunya spanduk dan membuat membuat apa namanya brosur saat itu. Terus, Brosur, brosur sketsanya adalah Bu Ida Rosida, kepala sekolah yang pertama. Sketsanya Bu Ida Rosida, kemudian saya cari percetakan di daerah perapatan Ciledug dekat masjid situ. Setelah itu, setelah jadi 1 mingguan kira-kira, saya bersama Pak Yanto berkeliling dengan menggunakan mobil. Kemana itu? Kita menyebarkan brosur itu ke Geraha Bintaro, ke Sektor 9, ke Perapatan Ciledug, dan lain-lain. Kita muter, gitu. Kita muter, jadi artinya Pak Yanto tenaganya cukup luar biasa. Jadi bersama saya dan teman-teman yang lain, dan harapan bahwa mudah-mudahan tahun yang akan datang bisa menerima siswa lebih daripada itu. Karena kalau nggak salah, tahun pertama itu jumlahnya 18. Kelas 1 A9, kelas 1 I9. Kalau nggak salah jumlahnya 18. Nah, kemudian kita terus dibina oleh pengawas UPTD pada saat itu. UPTD Kecamatan Pondok Aren. Yang pertama kali pengawas namanya Pak Hair. Namanya Pak Hair terkenalnya. Jadi dia membina SD Anissa bagaimana supaya SD Anissa itu bisa berkelanjutan. Nah, salah satunya adalah kita belum memiliki NISN, belum memiliki NDS, belum memiliki sertifikat, belum. Jadi hanya begitu saja berdiri, kemudian memiliki siswa, kemudian kita mengajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan pada saat itu. Akhirnya diminta oleh pengawas dan kepala UPTD untuk segera. Ketiga perempuan itu menyerah, Bu Deni, Bu Aida, dan Bu Ade. Ya, otomatis satu-satunya saya yang mengerjakan saat itu. Karena saya juga pernah buat juga di SMP Al Hasanah. Karena saya dulu di SMP Al Hasanah juga pembina pramuka saat itu. Jadi tahu bagaimana caranya untuk membuat dari NDS itu. Sungguh capek memang. Karena persyaratan yang diberikan pada saat itu setumpuk. Bertumpuk-tumpuk malah. Dan pada saat itu eh, laptop atau komputer eh, masih jarang ya, gitu. Jadi kita buat tulisan dulu dan lain-lain lah ya. Fotokopi juga pada saat itu di Pondok Aren juga jarang. Jangankan fotokopi, koran aja. Koran itu pada tahun itu
masih jarang. Saya pernah ingin membeli koran itu mesen 1 minggu sebelumnya saya pesen dulu, bang, saya mau minta koran untuk minggu yang akan datang, ini duitnya. Jadi apa artinya? Jadi pada saat tahun itu memang betul-betul daerah Pondok Aren itu cukup agak terbelakang lah ya. Nah, kemudian eh, akhirnya saya buat beberapa berkas yang dipersyaratkan pada saat itu dan kita daftar. Daftar itu kalau nggak salah di daerah Cikokol kalau nggak salah, daerah Cikokol. Dan ingat sekali saya, karena saking terburu-burunya untuk membuat itu pernah jatuh dari motor dan berkasnya berserakan di jalan. Berkas pendirian NISN atau NDS itu. NISN jatuh dari motor. Ya nggak apa-apa lah, karena ini perjuangan kan. Perjuangan, kemudian saya lapor ke sekolah gitu kan. Mau sekolah, bla bla sekalian. Nah, akhirnya alhamdulillah surat izinnya keluar dan kita tidak punya hutang lagi untuk surat izin sekolah. Akhirnya ada nomor induk sekolah. Nah, eh, kemudian ya perjuangannya cukup panjang karena ini kita mengharapkan bahwa perjalanan ini tidak henti di tahun pertama. Kita bertanggung jawab sekolah ini harus banyak masuk siswa. Akhirnya promosi-promosi yang dilakukan bukan hanya saja apa namanya kegiatan sekolah, tetapi kita punya event-event, undang orang tua, ada bajar, ada kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin bisa menjadi daya tarik dan pembicaraan dari mulut ke mulut di tetangga-tetangga. Dan alhamdulillah berkat pelatihan-pelatihan yang dibina oleh Ibu Rashid, karena pelatihan-pelatihan itu selalu ada di hari Sabtu. Pelatihan agama Buni Bras dan Ibu Rashid, pelatihan pendidikan oleh Ibu Anggani Sudono, pelatihan psikologi pernah dipanggil juga, kemudian pelatihan teknologi pada saat itu pengenalan komputer dari orang Malaysia dan beberapa beberapa pakar-pakar saat itu. Dan akhirnya siswa membludak, siswa membludak banyak dan kita mendapatkan 3 kelas dan seterusnya dan seterusnya. Dan pada akhirnya eh, sampailah kualitas dari SD Anissa itu ke Al Azhar Pusat. Ternyata Al Azhar Pusat itu studi banding ke kita selama 4 hari. Bagaimana cara pembuatan spiderweb, bagaimana cara pembuatan dulu namanya apa namanya perencanaan pembelajaran dan lain-lain. Jadi banyak orang yang studi banding, banyak lembaga yang studi banding ke SD Anissa. Dan alhamdulillah berkat dari Ibu Rashid, amalnya tidak henti sampai saat ini. Dan bahkan beberapa guru eh, junior saya atau di bawah saya eh, banyak yang menciptakan sekolah yang baru. Banyak juga yang pindah sekolah dari Anissa menjadi kepala sekolah. Banyak juga yang pindah dari SD Anissa menjadi pengurus yayasan dan lain-lain. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibu Rashid sebagai amanah bahwa jangan lemah di belakang kita, ini sudah terbukti bukan hanya saja SD Anissa, tetapi banyak sekolah-sekolah yang lain yang menjiplak, yang mencontohkan hasil studi banding dari SD Anissa. Mungkin sekedar itu aja barangkali yang yang bisa saya ingat. Oh ya, satu hal dukungan dari POMG.
saya baru teringat ada namanya Ibu Santi. Ibu Santi itu kalau nggak salah dulu ketua Pro MG kalau nggak salah ya, Ibu Santi. Dia terus untuk mendorong mendorong apa namanya kegiatan sekolah. Karena kita guru-gurunya profesional, maka orang tua siswa tidak sungkan-sungkan untuk memberikan apa saja yang dibutuhkan. Saya teringat pada saat itu saya baru diangkat kepala sekolah beberapa tahun setelah ini gitu ya. Karena eh, apa namanya ya regenerasi begitu ya. Saya diangkat kepala sekolah baru saja 1 bulan jadi kepala sekolah, kemudian melihat lapangan sepak bola, gawang tiang gawangnya itu mungkin agak rusak, maka langsung orang tua murid memberikan tiang gawang. Langsung orang tua murid melihat tempat sampahnya kurang, diberikan tempat sampah, dan beberapa fasilitas lain. Jadi memang sosialisasi apa namanya komunikasi dari Bu Rashid dengan sentuhan-sentuhan yang Islami, dari Pak Rashid dengan sentuhan-sentuhan yang profesional di bidang pendidikan. Jadi memberikan bantuan baik moral maupun materialnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan uh, pernah Bu Rashid terakhir cerita pada saya, entah itu siapa orangnya. Jadi ada seorang guru yang dulunya dia hanya guru SMA di sekolah swasta. Dia hanya tidur di sekotak kamar dan ngontrak. Pada saat tidur, kompornya saja ketendang. Jadi betapa sempitnya kamar. Jadi dia berdua tidur bersama suaminya. Kalau misalnya dia apa namanya bergerak, kompornya ketendang. Tapi dengan sabar, dengan ikhlas menghadapi itu, dijalani suami istri itu. Suaminya, Ibu Rashid bercerita, bekerja di sebuah bank, Bank Indonesia. Dulunya tak tata usaha, dulunya ya karyawan biasa. Tetapi karena kecerdasan intelektualnya, dia pendekatan dengan pejabat-pejabat dan lain-lain, maka jabatannya terus diangkat menjadi masuk ke dalam struktural yang sangat penting di Bank Indonesia. Setelah itu, Bu Rashid mengatakan bahwa akhirnya kedua pasang orang tersebut, satu pasang orang tersebut mendirikan sebuah sekolah. Mungkin bisa ditanyakan oleh Bu Rashid, apakah ini sejarah Bu Rashid yang tadinya memang hanya guru biasa dan saat ini karena niatnya ikhlas sehingga bisa mendirikan SD Anissa, SMP Anissa, bahkan SMA Anissa yang cukup luar biasa terkenal dan prestasinya, ataukah cerita ini cerita siapa? Mungkin bisa ditanyakan oleh Ibu Rashid. Saya masih teringat sekali kisah itu, sehingga kisah itulah saya orang biasa, tapi saya harus berguna bagi masyarakat. Dan yang kedua, dari Pak Rashid. Pak Rashid itu dalam bekerja selalu mengatakan berpikir paket, berpikir paket, berpikir paket. Kita melakukan sesuatu itu penuh perencanaan, perencanaan, pelaksanaan, dan sampai evaluasi. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, tidak ada yang ketinggalan apapun. Karena semuanya dalam satu paket, sehingga program-program SD Anissa itu tidak ada yang
yang yang yang kelemahan-kelemahannya semuanya sudah diatur dengan sedemikian rupa sehingga boleh dikatakan sempurna. Mungkin bisa jelaskan. Ya. Oh, Bu Ori ini saya terlarut dari tadi ya. Iya, iya. Dan pas banget nih waktunya tinggal 30 detik nih. Ya, tuntas insya Allah. Udah luar biasa ya. Seorang Pak Bukhari masih mampu mengingat demikian detail. Pasti suatu itu sangat berkesan ya. Dan sebelumnya terima kasih banyak nih waktunya Pak Bukhari. Semoga obrolan kita malam ini nantinya bukannya saya saja yang mendengar, teman-teman juga nanti bisa ikut dapat ceritanya sehingga kita masih terus terkoneksi terhubung dari masa lalu sampai ke masa depan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Pak Mudah-mudahan Bukhari. Mungkin bisa jadi akan kita lanjutkan sesi dua ya. boleh, boleh, boleh. Oh, salam, salam buat Bu Rashid ya. Insya Allah. Iya, iya. Salam kangen, salam Iya, kangen. iya, iya. Nanti disampaikan ke Ibu, insya Allah. Terima kasih banyak Pak Bukhari. Salam sehat juga untuk keluarga. Terima kasih waktunya, terima kasih passionnya, selalu luar biasa. Satu lagi di lain kesempatan. Teman-teman, obrolan yang sangat bermanfaat hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kita bertemu lain waktu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live Pak Bukhari. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.